Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Kalau kita lihat dari sisi pemberitaannya ini sangat-sangat melukai perasaan kita kalangan pesantren ya. Kita punya adat saja sebelum bicara agama. Melihat orang tua kita, adat kita kan menghormati. Berjalan dia kita sambil menunduk tabe. Tabe itu ya. Atau kita lihat misalkan pendidikan yang dulu yang masih zaman dulu masih ada arsipnya. Bagaimana murid juga dia jalan juga ngesot. Padahal itu ya. bukan pendidikan agama. Di taman siswa. Itu budaya. Itu budaya. Berapa makan santri? Berapa untuk merawat gedung segala macam? Itu kan dari sana sebenarnya. Itu nggak dia pikirkan sama orang-orang gini ya. Kemudian kalau melihat ada enggak dalil sumber bahwa jika menghadap orang seorang besar alim itu membawa hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi man tabi'ahudah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Selamat datang kembali di Sirajul Huda Podcast. Hari ini kita sedang dihebohkan di sosial media tentang boikot salah satu stasiun TV yang sepertinya kurang simpatik ya dalam melakukan kritik terhadap pesantren. Nah, ini yang akan kita bahas dalam podcast kali ini dan saya sudah kedatangan tamu istimewa Al-Mukarram Tuan Guru Haji Asrarul Haq. Jadi hari ini kita betul-betul sedih nih lihat sosial media ini beberapa hari belakangan ini pasca kejadian di Al-Khazini. Kemudian pondok pesantren ini menjadi bahan bulian. Ya termasuk pihak-pihak yang terkait dengan pesantren, termasuk kiai, santri, itu segala hal sekarang gitu menjadi bahan perbincangan yang kurang sedap itu di publik media kita, khususnya sosial media lah, Tuan Guru. Mungkin pertama-tama gimana tanggapan Tuan Guru terkait dengan hal ini ya? Secara umum dulu Tuan Guru. Oke, secara umum kita harus kembali ke melihat sejarah dulu ya ke belakang. Jadi jangan sampai kita melupakan sejarah bahwa negara kita ini berdiri itu sedikit tidak atau bahkan memiliki kue yang besar itu atas perjuangan kalangan santri kiai, pondok pesantren. Bahkan itu diakui oleh negara dengan diberikannya Hari Santri Nasional. Itu pengakuan negara bahwa kaum santri ikut terlibat dalam memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia, dalam mengisi kemerdekaan. Dan bahkan kalau kita lihat sejarah lagi, Tentara Nasional Indonesia ini asalnya adalah dari laskar dari pondok-pondok pesantren yang berjuang tanpa ada diangkat oleh negara waktu itu. Seperti Laskar Hizbullah, Tentara Rakyat dan segala macam. Itu semua yang menjadi cikal bakal bagi TNI. Dan banyak juga ceritanya dulu kan laskar Hizbullah ini yang ketika diminta sebagai tentara itu malah mereka nggak mau balik ke pesantren setelah kemerdekaan Iya. Kita tahu bagaimana terbunuhnya misalkan jenderal dari Malabi itu ya. Jenderal Malabi. Itu santri yang kemudian nggak tahu apa-apa, dia menunggu katanya. Jalan keluarkan granat, dia tunggu. Meledak apa tidak? Ya meledak, ikut dia mati. Itu saking mereka tidak punya basically dalam militer, tapi karena memang semangat yang dikobarkan oleh atau Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari waktu itu yang menjadi cikal bakal pertempuran 10 November di Surabaya itu. Jadi secara umum secara umum ketidaktahuan sepertinya ya, ketidaktahuan yang membuat melatar belakangi mereka agak berkomentar negatif lah terhadap pesantren gitu ya. Mungkin ketidaktahuan atau mungkin memang ada suatu usaha untuk meminggirkan kiprah pondok pesantren.
Mm. Mungkin Indonesia ini kan salah satu atau mungkin satu-satunya negara yang paling banyak muslimnya, Mm. Mm. dan muslim yang toleran, muslim yang kalau orang barat itu mengatakan kalau ingin melihat Islam yang sebenarnya itu jangan Moderat lihat di gitu ya. Arab. Mm. Kalau ingin melihat Islam yang damai, yang rahmatan lil alamin itu jangan ke Arab tapi ke Indonesia. Ke Indonesia. Jadi Indonesia yang rahmatan lil alamin ini kan mengapa ini bisa terbentuk? Ya karena ada santri, ada pondok pesantren. Dan ada memang pihak-pihak yang mungkin ada yang ingin Kurang suka gitu ya. merendahkan itu supaya Indonesia jangan terlalu dominan lah pondok pesantren ini. Sehingga apa namanya Islam yang toleran, Islam yang moderat, Islam yang tasamuh tawazun itu kemudian akan hilang kalau sudah pesantren situ enggak Itu dia peran. itu. Maka segala peristiwa yang terjadi di pondok pesantren kemudian digoreng. Memang pesantren itu bukan tempat orang suci. Ya. Pesantren bukan tempat orang suci, akan tapi tempat orang-orang yang senantiasa berusaha untuk menjadi lebih baik. Ada media yang memberitakan seorang kiai yang salah satu tradisi di pesantren yang kita tahu namanya soan. Kalau di Madura itu kan ada nyabis, atau mungkin kalau kita di sini apa ya namanya ya kalau di Lombok ini ya, silaturahim lah ya, Iya, ziarah. ziarah lah ya, ziarah ke Tuan Guru. Itu kemudian para santri biasanya kan apa namanya nempelkan uang di tangannya itu seakan-akan kemudian menjadi sesuatu yang dianggap kurang elok. Gimana itu Tuan Guru melihat fenomena ini? Apakah memang dalam syariat itu memang ada atau justru harus dihilangkan gitu? Sebelumnya kita ingin mengkritik si TV tersebut. TV, iya. Karena dia mengkritik itu tanpa melihat atau menggali, tanpa cek dan recheck dulu bagaimana sih sebenarnya budaya di pondok pesantren. Sehingga dia tiba-tiba mengatakan ini tidak sesuai dengan Islam. Atau bagaimana katanya. Dan kecewa sebenarnya dengan kualitas pemberitaan yang sebuah TV nasional kok seperti orang yang mencari cuan di media sosial. Berita yang sengaja untuk diviralkan, meviralkan suatu supaya menaikkan rating. Jadi semacam itulah kok levelnya sangat direndahkan hanya untuk menaikkan rating si TV ini. Sehingga suatu yang sebenarnya tidak elok atau apa itu diangkat yang dengan bahasa yang sangat melukai perasaan, dengan framing seorang kiai yang sangat dihormati, yang dingsir itu sedang bersalam seorang sebagai latar belakang ada kata-kata narasinya itu benar-benar melukai semua pondok pesantren se-Indonesia. Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobilnya mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan saat kumpul keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak ya ambil hikmahnya aja dah. Kalau kita lihat dari sisi pemberitaannya ini sangat-sangat melukai perasaan kita kalangan pesantren ya. Tapi di sisi lain Tuan Guru, memang ada fenomena banyak gus-gus kiai-kiai yang memang agak ngartis gitu ya. Dan memang kendaraannya mewah, bajunya parlente dan seterusnya itu secara sosial apakah ini salah satu yang juga melatar belakanginya atau bukan soal itu sebenarnya? Ya,
Kalau memang, dan kita tidak menutup mata, ada memang para agagis, para gus-gus yang memperlihatkan hidup mewah seperti itu, dan kita juga memang harus untuk mengkritiknya yang seperti itu. Tapi yang tampilkan di acara ini media ini kan kiai sepuh yang subhanallah semua mengenal beliau seorang yang tawadhu, yang sangat tidak elok untuk di framing seperti itu. Sebelum misalkan Gus muda seperti ini, memang seorang ulama itu tidak harus miskin. Kalau sekarang para kiai, para ulama itu miskin, akan dicibir tuh kan. Tidak ada gunanya kita mondok di pondok pesantren. Oh lihat itu kayak saja miskin, kayak saja begini. Kan serba salah juga kayak gini. Kalau kayaknya kemudian kaya juga seperti ini katakan loh, kiai kok jual agama, jual ini. Padahal pernahkah melihat dari mana uang? Kita tahu misalkan di pondok pesantren Salafiyah, Syafi'iyah, situ Bondo itu kan awalnya itu dari hutan belantara. Tapi beliau Raden Syamsul Arifin itu orang kaya. Beliau yang punya membuka hotel di Mekah itu. Beliau yang membuka, yang subhanallah yang mengelola, sudah kaya dari sananya. Menjadi kalau bahasa lebih kasarnya mungkin tuan tanah. Itu bahasanya saking kayanya begitu. Jadi memang sudah menyebut misalkan para tuan guru, para kiai itu kenapa kok kaya? Mungkin Memang sudah kaya dari sananya. Bahkan ada para kiai yang membuat pondok pesantrennya itu murni dari uangnya sendiri. Banyak gitu. Rata-rata ya. Iya, tapi tanpa kita memang melihat ada anak-anak muda dari para gus-gus, gawagis ini yang memang harus juga kita berikan kritik yang tentu yang baik. Kita tidak boleh anti kritik memang. Jangan karena dia kiai kemudian kita tidak boleh untuk mengkritik. Jangan kalau Rasulullah SAW saja memerintah atau meminta, kalaupun anak saya Fatimah binti Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya langsung. Artinya apa? Bahwa Nabi tidak anti kritik. Umar bin Khattab kemudian berkata, jika ada orang yang mengkritikku, memberitahukan kesalahanku, aku akan berikan dia hadiah. Mengapa engkau berikan hadiah kepada orang yang mengkritikmu? Karena sama seperti orang yang melihat di belakangku ada binatang berbisa, ada kalajengking, ada ular yang akan mematok aku. Maka ada orang yang kasih tahu saya di sana ada binatang berbisa. Tentu saya akan berikan hadiah karena dialah yang akan menyelamatkan saya. Jadi Islam tidak pernah anti kritik, tetapi tentu ada caranya, ada metodenya. Jadi tidak salah kalau mereka mau kritik pesantren silahkan, tapi caranya dan juga bahasa yang digunakan sangat tidak pantas. Apalagi dia mengkritik sebuah tradisi yang sebetulnya mereka tidak punya referensi seperti misalkan sekarang mengenai bersifat hormat kepada orang lain. Kita punya adat saja sebelum bicara agama. Melihat orang tua kita, adat kita kan menghormati. Berjalan dia kita sambil menunduk tabe itu ya. Atau kita lihat misalkan pendidikan yang dulu yang masih zaman dulu masih ada arsipnya itu bagaimana murid juga dia jalan juga ngesot padahal itu bukan pendidikan agama. Di taman siswa itu budaya. Di taman siswa itu ada saya lihat siapa namanya di taman siswa itu Hajar Dewantara. Murid-muridnya itu semua juga duduk sambil ngesot. Tentu mungkin dianggap berlebihan zaman sekarang. Tidak mengapa bisa kita merubahnya, tapi menyatakan itu tidak benar ini yang kayak buta sejarah. Nah, kalau dari sowan misalkan membawa sedikit rezeki lah gitu. Misalkan kalau orang kampung dulu jangankan kiai, guru saja dulu, guru yang bertugas
belajar ngajar Ngajar, di ya. desa kita itu, padahal dia dari Sumbawa, dari Bima, ada dulu punya rumah dinasnya, rumah untuk Iya. guru itu. Biasanya Dibawain. Ya? dibawakan sayur, dibawakan apa oleh masyarakat sekitar. Kalau panen dibawain dibawakan gabah segala dan macam. sebagainya. Iya. Itu bentuk Penghormatan. penghormatan kepada orang yang memang ditokohkan atau dianggap beliau lebih baik daripada kita misalkan. Dan Jadi yang harus dipahami sebenarnya sama media-media ini seakan-akan dengan melihat satu masalah soal itu seakan-akan bahwa kiainya hidup dari sana. Iya. Kayak gitu dia. iya, padahal coba kita lihat misalkan kalau ngulik misalkan berapa sih amplop yang diberikan masyarakat itu? Bisa nggak untuk membeli katanya mobil mewah seperti itu? Kemudian Untuk bayar listrik aja nggak cukup. listrik, bangunan demikian mewahnya, listrik coba bagaimana berapa itu listrik untuk bangunan seperti itu? Berapa makan santri? Berapa untuk merawat gedung segala macam? Itu kan dari sana sebenarnya. Itu nggak dia pikirkan sama Nggak orang-orang dipikirkan. gini ya. Kemudian kalau melihat ada ndak dalil sumber bahwa jika menghadap orang Seorang besar alim. itu membawa hadiah. Ya, itu penting itu, Tonggoro. Itu gimana dasarnya itu? Coba di dalam Al-Quran sendiri, dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 12. Nggih. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu iza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Yang maknanya, wahai orang-orang beriman, apabila kamu ingin bertemu dengan Rasul untuk menghadap, ada pembicaraan khusus dengan Rasul, maka hendaklah kamu mengeluarkan sedekah. Faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Kedepankan sedekah. Walaupun ayat ini kemudian masuk. Ayat yang kata ulama dalam kitab Ulumul Quran seperti Al-Itqan termasuk ayat yang tidak pernah diamalkan Oleh Rasulullah. belum diamalkan oleh kaum muslimin. Oleh kaum Masuk. muslimin. Ada yang mengatakan diamalkan oleh satu orang saja, oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ayat ini. Jadi dulu asbabul nuzulnya ini karena banyaknya persoalan umat ketika Rasulullah SAW sampai kekurangan istirahat. Maka turunlah ayat ini, barang siapa yang menghadap membawa persoalan, bawalah sedekah. Di tafsir disebut berapa nilainya waktu itu, minimalnya disebut. Kemudian dinasahkan. Jadi tidak wajib lagi, tetapi menjadi boleh. Tapi dulu kan wajib. Dengan ayat ini wajib ketika menghadap ke Rasulullah itu membawa itu wajib. Tapi langsung dinasah menjadi sejarah bahwa itu pernah terjadi. Tinggallah menjadi kalau sudah wajib dinasah, tinggal hukumnya kalau tidak sunnah ya boleh. Tidak mungkin menjadi haram karena tidak ada dalil yang melarangnya untuk itu. Kalau dari nas seperti hadis atau dari kaul ulama misalnya atau dari kayak kitab-kitab seperti Ta'limul Muta'allim misalnya, ada tidak yang pernah kita dengar itu kan seorang penuntut ilmu la yanalul ilmi illa bita'zimil ilmi wa ahlihi misalnya. Dan itu adalah salah satu sebagai bentuk ta'zimul ilmi. Ta'zim ya. Kan tahabu, saling memberi hadiah maka akan saling mencintai. Jadi memberikan hadiah kepada orang alim itu bentuk cintanya dia kepada orang alim itu. Secara logika saja misalkan kita bersolawat kepada Rasulullah SAW itu adalah bentuk hadiah kita kepada beliau. Yang artinya adalah permohonan kepada Allah supaya Allah memberikan rahmat kesejahteraannya ke Nabi Muhammad. Kan timbul pertanyaan, apakah Nabi butuh hadiah dari kita? Hadiah sementara beliau sudah maksum masuk surga. Kan tapi itulah bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Rasul tidak butuh, yang butuh adalah kita. Dengan kita berselawat maka Allah berselawat kepada kita
10 kali lipat. Nah, kalau kita bawa ke sini, para kiai tidak butuh. Kiai Dan datang beliau ke sana. tidak Dan pernah memang minta, tidak pernah kan? minta, tidak pernah kita lihat. Pada kita datang ke sana, misalkan kita mohon doa, malah kita akan disuguhkan ala kadarnya segala macam. Dan saya Bahkan ada kiai yang kalau tamunya itu nggak makan itu marah dia. benar, dan saya pernah ke satu kiai di Yogyakarta, itu tidak pernah ruang tamu itu tidak pernah sepi dari makanan. Jadi siapapun tamu harus makan dulu. Itu karena beliau ingin mengamalkan yang diamal oleh Nabi Ibrahim ketika beliau harus undahar bersama tamu. Kalau tamu dia mencari tamu baru. Malah Nabi Ibrahim itu katanya kalau kalau dia belum dapat orang temannya makan tak makan. Ya, nyari dulu. Baru dia filosofinya di situ kan. Jadi itu bentuk hadiah. Itu dan kiai tidak pernah minta, kiai tidak pernah ini. Jadi yang datang memberikan sedekah itu bahkan disisihkan untuk pondoknya, pondok, untuk bangunan. Gak pernah dianu sendiri malah ya. Kiai itu punya jalan untuk kehidupannya masing-masing. Ya saya melihat itu rata-rata para pemilik pondok pesantren itu justru lebih banyak perjuangan mereka atau kasarnya uang mereka lah. Ya silakan tanah saja. Berapa itu tanah yang kalau dijual berapa harganya? Kalau dibeli dari mana itu? Sementara santri rata-rata kalau di pondok pesantren kita khususnya di Nahdlatul Ulama itu nggak ada yang berbayar mahal kan? Nggak ada. Paling kalau hanya cukup untuk bayar listrik. Itu pun kadang-kadang nggak cukup kan. Sila bayangkan sekarang untuk makan satu bulan itu di pondok-pondok pesantren itu 300, 400. Makan 3 kali. Itu ngajak 450 berarti satu kali makan 5.000. Untuk zaman sekarang 5.000. Dapat apa? Tapi itu dilakukan. Dan alhamdulillah berhasil. Dan kiai itu tidak pernah ngeluh ya. Tidak, alhamdulillah. Memang harus seperti itu, menjadi contoh. Dan kalau tadi dia kritik misalnya pakaian kiai, sarungnya aja BHS, kemudian mobilnya aja Alphard gitu ya. Mungkin orang ini tidak pernah tahu cerita tentang Syekh Hasan Ash-Shazili yang seorang sufi yang sangat kaya raya. Sufi yang kaya raya itu Syekh Hasan Ash-Shazili. Ya, beliau mengatakan bahwa ilmu itu harta itu boleh, tapi dalam genggaman. Jangan dibawa ke dalam hati. Harta benda itu memang di tangan. Jangan dimasukkan dalam hati. Ya. Atau yang lebih jauh lagi misalkan seperti Imam Malik bin Anas itu orang kaya di Madinah. Yang Imam Syafi'i waktu itu termasuk murid yang miskin. Imam Abu Hanifah saudagar kaya. Atau lebih jauh lagi para sahabat Nabi kan banyak juga orang kaya seperti Abdurrahman bin Auf misalkan yang ketika meninggal emasnya itu dibagi dengan cara dikapak saking banyaknya. Tentang misalkan pakai sarung BHS, apakah itu salah? Misalkan ada orang yang memberikan hadiah kepada beliau kemudian apa enggak boleh dipakai? Banyak sekarang, apalagi ada yang dikasih misalnya iPhone terbaru misalnya, masa nggak dipakai? Jadi janganlah segera kita ini, karena orang kaya itu bisa lebih baik daripada orang miskin. Lebih baik kaya daripada miskin kalau bisa. Lebih baik kaya daripada miskin. Makanya dulu ada orang-orang miskin yang protes kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, zahab ahlud disarud dinar bil ujur wasawab. Ya Rasulullah, orang-orang kaya kok senang sekali dia banyak pahalanya. Kami orang miskin sholat, mereka sholat sama pahalanya. Mereka puasa. Kami orang miskin puasa, orang kaya puasa sama pahalanya. Tapi kami orang miskin diam, mereka orang kaya bersedekah. Kami tidak bisa pahalanya di situ. Dia pergi haji, kami tidak bisa. Berarti orang kaya di sini lebih mulia daripada orang miskin. Maka orang Islam itu harus kaya. Harus kaya. Kadal fakru ayyakuna kufran bahkan. Ya, makanya dari rukun Islam saja kan orang yang bisa melakukan rukun Islam 5 itu harus orang kaya. Zakat. Kalau kamu nggak kaya bagaimana bisa zakat?
Haji juga Haji nggak begitu. bisa. Jadi yang Harus sempurna Islam itu justru orang kaya. orang kaya. Akan tetapi untuk apa istilahnya, untuk menghibur, Kekayaan itu tidak kemudian ya artinya masuk ke maksud hati saya, untuk ya benar. mengganggu ibadahnya ya. Ya, jadi kaya itu memang sebagai modal untuk mendapatkan akhirat. Dan orang yang miskin pun kemudian bukan rendah. Karena miskin pun bukan rendah, karena orang yang miskin dan sabar juga akan bersama Rasulullah SAW. Fenomena ini sesungguhnya terjadi satu tadi seperti Pelunggu sampaikan itu ketidaktahuan. Yang kedua bisa jadi itu adalah sikap antipati kepada pondok pesantren dan ada semacam apa ya politik lah gitu ya untuk mungkin ya Ini yang mungkin kita khawatirkan. itu yang kita Tapi khawatirkan semoga ya. tidak. Semoga tidak. Semoga hanya karena latah ingin mendapatkan rating tinggi, Rating atau tinggi apa. gitu ya. Tapi karena kalau niatnya untuk memberangus pondok pesantren itu alarm. Bahkan ada yang sampai nulis status itu semua pondok pesantren nggak ada gunanya bagi bangsa ini. Jelas-jelas mereka nggak paham. Nah, itu alarm warning itu untuk Indonesia. Hmm. Kemana? Mau ke di mana ke Indonesia? Bayangkan kalau negara ini tidak ada pondok pesantren. Yang demikian satu aja sampai berpuluh ribuan santri-santrinya. Coba bayangkan dari dulu siapa, apakah pemerintah mampu untuk memberikan pelayanan Pendidikan kepada masyarakat? Siapa yang menggantikan pemerintah untuk memberikan pelayanan pendidikan? Kan pondok pesantren padahal dari dulu. semua warga negara itu dijamin oleh pemerintah, tapi yang ini justru pesantren yang mengambil Pesantren alih. yang mengambil alih pendidikan dari sejak negara ini merdeka, berapa persen dari kewajiban negara untuk membuat masyarakatnya pintar itu diambil alih oleh pondok pesantren. Jadi kalau kemudian ini seperti kacang lupa kulitnya, seperti kita tidak bersyukur terima kasih kepada pondok pesantren. Para pemirsa ini terkait dengan fenomena ini, Tuan Guru, apa yang perlu mereka cerna dari pesantren yang belum mereka pahami dari pesantren sehingga jangan sampai ini hal-hal yang kayak gini terulang, juga bisa jadi refleksi kita juga kan. Yang pertama dari pesantren atau kita kalangan santri, walaupun mungkin kita bukan kiai atau kita tak santri, yang pertama kita coba mencari hikmah di sini. Memang benar mungkin ada hal-hal yang memang kelewatan yang kita lakukan, perlu kita untuk perbaiki ya. Menghisap diri kita. Ya. Hasibu Ampusakum qabla an tuhasabu. Mari kita hisap. Mungkin ada memang untuk itu. Mungkin ada hal-hal yang satu makan nangka semua kena getah. Jadi ada pondok pesantren yang di luar batas ada. Ada kiai yang bersalah ada. Ada kiai yang bahkan berbuat yang asusila ada. Iya. Namun, tapi jangan kemudian dipukul rata. Dipukul rata semua. Berapa persen seperti itu? Sekolah umum, sekolah yang lain pun sebenarnya mungkin lebih parah daripada itu. Tapi karena memang pondok pesantren ini seperti kain putih yang pengharapan orang di sana itu malaikat yang tinggal dalam benaknya, mungkin semua orang pesantren itu malaikat semua. Orang suci semua orang di sana. Sehingga kalau ada noda sedikit saja langsung kelihatan nodanya. Seperti itu mungkin. Tapi itu satu, bahwa kita jadikan sebagai refleksi diri. Yang kedua untuk masyarakat, ya, kalau memang kita marwah pondok pesantren juga diinjak-injak, ya kita juga wajib untuk membela marwah pesantren tersebut. Kita misalkan ada ajakan boikot, ya kita boikot. Kalau ada itu sahabat-sahabat kita ini ada ajakan boikot, ini kita boikot saja ini. Kalau dia nggak minta maaf sebagai pelajaran. Sebagai pelajaran supaya jangan kedepannya yang mencari-cari, mengkorek-korek atau membesar-besarkan sesuatu yang sebenarnya bukan masalah. Permasalahkan. Lebih karena ketidaktahuan sebetulnya. Ya, itu. Padahal sebagai media kan dia harus tabayun, dia harus, dan mereka sudah paham itu. Paham mereka daripada kita. Itu yang membuat kita jangan-jangan gitu. Makanya, ada skenario ada gitu apa? Ada apa orang yang lebih tahu kok seperti ini, seperti kelas konten.
beritanya seperti kelas konten, plus konten konten. yang Nah, padahal itu berita konvensional nasional. yang nasional yang sudah perusahaan besar ya, Tuan Guru. jadi wartawannya memang sudah wartawan, sudah berpendidikan. Jadi pesan kita untuk netizen ini terkait dengan berita-berita seperti ini terkait dengan pesantren, Tuan Guru. Bagaimanapun yang mengangkat derajat manusia itu adalah ilmu. Mm. Yang menjadikan kita mulia di sisi Allah adalah ilmu. Ilmu. Bahkan malaikat pun disuruh sujud kepada Nabi Adam karena Nabi Adam lebih mengetahui daripada malaikat tentang asma, nama-nama Wa 'allama Adamal asma, asma. nama-nama benda waktu itu karena ilmu. Karena ilmu. Kita mulia karena ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman dan yang memiliki ilmu beberapa derajat. Jadi dari mana kita mendapat ilmu? Tentu secara hierarki adalah dari ulama. Yeah. Jadi dengan kita menghormati ulama berarti kita menghormati Ilmu. ilmu. Dan dengan kita menghormati ilmu berarti kita sudah menghormati diri kita sebagai manusia yang kita mulia itu karena ilmu. Mari kita tidak boleh tidak menghormati ulama, namun berlebihan pun sampai taraf Tuhan mengkultuskan juga tidak boleh karena ulama itu tidak maksum. Yang maksum adalah hanya Nabi dan Rasul. Ulama bisa salah. Menghormati takzim sebagai sewajarnya saja. Sewajarnya, jangan berlebihan. Jangan lewat batas. Sewajarnya lah kita menghormati. Tapi misalkan ada adat yang kemudian berjalan jongkok selama itu ndak dilarang oleh agama, ya biarkan itu adat mereka. Kita yang tidak seperti itu ya ndak apa-apa. Ndak boleh kita memaksakan diri juga. Karena sama seperti orang non muslim yang melarang wanita muslimah berhijab dengan alasan kasihan kepada kasihan sekali. Kenapa kamu melarang bersuara untuk membuat mereka dapat berhijab? Karena kasihan. Mengapa kasihan kok mereka tersiksa sekali, dia kepanas segala macam. Sudah enggak tanya orang muslimah itu apakah betul dia tersiksa atau mereka malah merasa justru itu yang membuat mereka merasa terhormat. Yang merasa dia selu dan ini yang bahagia saja. Yeah. Masalahnya bukan kepada dia tapi pada mindset dia yang melihat itu yang salah. Oke. Iya, terima kasih Tuan Guru. Jadi itu sahabat-sahabat, kita jaga kewarasan kita ya. Melihat postingan-postingan walaupun dari media besar seperti TV yang sedang diboikot ini, jangan mudah kita cepat terpengaruh karena belum tentu semua informasi yang disampaikan itu benar adanya.